Adaro itu adalah saham perusahaan batubara yang menurut saya pilihan terbaik untuk saat ini ya. Salah satu yang terbaik di antara saham-saham batubara yang lain karena dua faktor. Yang pertama, dia itu perusahaan batubara yang terbesar ya. Sebenarnya terbesar kedua sih. Yang nomor satunya Bumi Resources ya. Cuman ya kita tahu lah Bumi nggak bagus ya. Dia utang, bakri segala macam. Kalau Adaro ini bagus, nggak ada masalah. Utang dia juga sekarang udah terus berkurang. Saya terakhir cek itu. Nah, liabilities-nya dia itu tinggal 42 triliun kalau dirupiahkan, jauh di bawah ekuitasnya yang mencapai 112 triliun. Seperti itu. Kinerjanya dia pun meskipun memang labanya dia masih turun ya 18%, tapi secara return on equity juga mencapai 21%, dan itu sangat baik. Kalau misalnya nanti harga batu bara naik ya ROE-nya bisa naik lagi tuh menjadi 30%, 40% dan seterusnya. Cuman kalau misalnya harga batu bara tetap di level sekarang, ya ROE-nya nggak akan naik, Bu Devi, tetap di 20% sekian. Tapi ROE 20% sekian itu bagus, Bu Devi. Untuk ukuran perusahaan segede Adaro itu bagus gitu ya. Dan nggak semua perusahaan batubara ROE-nya sebesar itu. Di sisi lain, perusahaan gede, nggak ada masalah, utangnya kecil, labanya gede, prospeknya pun meskipun akan tergantung pada harga batubara, tapi ya kan harga batubara kan yang sering saya katakan juga, memang dia belum naik lagi nih di $135 per ton ya. Tapi dia nggak akan turun, percaya sama saya. Karena faktor inflasi yang sudah terjadi sejak tahun 2020 sampai sekarang itu menyebabkan kenaikan permanen harga-harga komoditas. Ya sama kayak kalau kita mau beli beras, harga beras hari ini udah nggak sama seperti tahun 2020 lalu, udah naik. Dan nggak akan turun lagi. Batu bara juga sama, nggak akan turun lagi. Tinggal nunggu momentum dia naik, nah baru keuntungan dari Adaro ini akan lebih besar lagi. ROE dia nggak hanya 21%, melainkan bisa lebih tinggi dari itu. Ya. Jadi risikonya nggak ada, tapi di sisi lain potensi kenaikan labanya terbuka lebar meskipun ya kita nggak tahu kapan gitu. Kita nggak tahu kapan ROE-nya Adaro ini akan naik setinggi itu, kita nggak tahu. Nah, di sisi lain ya, kalau kita bicara valuasi ya, harga belinya Ibu misalnya di harga 200 berapa tadi? 2.800 ya atau 2.000 ya 2.700 lah. Itu per dia itu, Ibu, cuman 3,6. Bahkan di harga sekarang aja kalau 3.100 itu, di harga 3.100 itu per dia itu 4,2, Ibu Dewi. Kalau kata Pak Loke Heng Hong, kalau ada saham pernya 5 kali atau lebih rendah lagi dari itu, sedangkan perusahaannya bagus, nggak ada masalah, prospeknya pun cukup cerah, risikonya rendah, di mana Adaro memenuhi semua kriteria itu tadi, itu uang gratis, Ibu Devi. Anda beli aja merem udah, nggak usah mikir harganya naik atau turun. Kalaupun dia nggak naik-naik, tapi dia nggak akan turun juga, dan itu terjadi kan. Memang Adaro ini baru naik sekarang ya, lama banget tuh kemarin dia kagak naik-naik tuh, karena ya pasarnya turun gitu. Tapi kan dia nggak turun juga kan, nggak seperti saham lain yang memang dia turun banyak ketika kemarin IHSG turun. Adaro ini bertahan di situ di 2.700, 2.800. Begitu sekarang ada sentimen kemungkinan suku bunga turun, baru dia naik. Gitu. Dan memang betul. Kalau besok-besok sentimennya mereda, sahamnya akan turun lagi. Itu bisa saja terjadi. Atau kalau nanti di kuartal 2 laba dia ternyata masih lanjut agak turun ya dibanding periode yang sama di tahun 2023. Tapi kalaupun dia turun, ya mentok-mentoknya balik lagi ke harga modalnya Ibu itu tadi di 2.800, di 2.900, nggak akan lebih rendah, Bu. Jadi menurut saya kalau memang posisinya udah untung sih kita nggak usah khawatir ya. Takutnya begini, kalau Ibu Devi jual sekarang, terus dia lanjut naik, nanti kayak Pak Julian tuh posisinya gitu loh. Jadi bingung, waduh ini masuk lagi apa enggak gitu loh. Tapi kalau dia turun lagi, ya cuman hilang potensi ruginya doang, potensi profitnya doang, nggak sampai bikin rugi juga gitu loh. Kalau saya sih, kalau saya nggak pegang Adaro ya, tapi gini, saya sendiri untuk Adaro ini ya, sebenarnya bukan cuma Adaro, untuk batubara secara keseluruhan lah ya, untuk batubara secara keseluruhan. Cuman memang opsi pertamanya mungkin Adaro.
keduanya ITMG, ketiganya PTBA. Tiga itu ya, Adaro, ITMG, PTBA. Tapi opsi pertamanya Adaro. Kalau di kuartal 2 nanti kinerjanya ternyata bagus, syaratnya cuma satu, Bu. ROE-nya yang tadinya saya bilang 21%, naiklah menjadi 25 misalnya, atau bahkan 30. Di harga 3.100 ini saya berani beli, Bu. Nggak harus nunggu dia turun balik lagi ke 2.700-an, enggak. Karena pada harga sekarang pun dia masih murah. Seperti itu. Tapi ya kalau misalnya ternyata di Q2 kinerjanya masih kurang bagus, ya baru saya nggak masuk ke Adaro atau masuknya ke saham batubara yang lain yang memang ROE-nya lebih bagus gitu. Kesimpulannya, kalau udah pegang, Ibu Devi, hold. Nggak usah khawatir kalaupun dia turun, malah gini saya mikirnya. Kalau besok-besok Adaro turun, Ibu Devi masih pegang uang cash nggak? Berapa gitu? Ada kan? Dan ternyata di kuartal 2 kinerjanya yang tadi saya bilang bagus, ya pas dia turun itu, entah itu 2.900, entah itu 2.800, itu kesempatan Ibu beli lagi. Beli lagi. Average up juga nggak apa-apa. Jadi harga modalnya sedikit naik ya, bukan average down. Average up juga nggak apa-apa. Karena kalau betul kinerjanya bagus, Adaro ini bisa lanjut naik sampai 4.000 dan saya pun bisa katakan bahwa di harga 4.000 tersebut itu masih target yang konservatif karena per dia pada harga 4.000 itu masih 5,4 kali. Cukup Ibu Devi.